Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mata kuliah Tazkiyatun Nafs. Dan untuk perkuliahan siang hari ini kita selenggarakan melalui video ya. Nanti pada saat Zoom meeting kita boleh berdiskusi kembali terkait dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini. Oke, siang hari ini kita akan membahas tema selanjutnya ya. Tema kita hari ini adalah taubat dan istighfar. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas tema taubat dan istighfar, saya akan mereview terlebih dahulu ya materi kita sebelumnya. Mohon maaf, saya pakai laptop ini di samping saya ya. Di materi kita sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal penting ya. Saya akan review sedikit supaya terlihat kesinambungannya dengan tema kita pada siang hari ini. Tema kita hari ini sudah mulai praktek ya. Kita berlatih untuk praktek karena tidak ada gunanya apa yang kita pelajari kalau kita hanya tahu tapi kita tidak mempraktekkan atau mengamalkannya. Nah, tapi sebelum itu di tema sebelumnya ya, sebagai pengingat, kita telah membahas beberapa tema penting ya. Nanti mohon untuk direview kembali. Yang pertama, kita telah membahas bagaimana manusia pada mulanya berada di surga. Jadi saya ulang kembali, tema Tazkiyatun Nafs ini sebenarnya adalah tema perjalanan manusia ya. Tema perjalanan manusia dari awal mula ketika pernah tinggal di surga, kemudian turun ke bumi dan kembali lagi ke surga. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Nah, karena itu pada saat tema-tema yang sebelumnya ya, kita sudah membahas bahwa manusia pada awalnya pernah tinggal di surga ya. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata, dan seterusnya ya. Manusia tinggal di surga, tapi ternyata itu hanya untuk sementara ya. Kenapa hanya untuk sementara? Karena memang Allah merencanakan ya, di dalam ayat sebelumnya memang Allah merencanakan manusia itu akan diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa sesungguhnya karakter dasar manusia ya, penciptaan manusia itu sesungguhnya belum cocok dengan surga. Kenapa demikian? Karena fa'alhama fujuraha wa taqwaha ya. Karena di dalam manusia itu tersimpan dua potensi, potensi baik dan potensi buruk, kan gitu ya. Ada potensi baik dan potensi buruk. Sedangkan orang yang boleh tinggal di surga hanya orang-orang baik ya. Tidak boleh orang yang punya karakter buruk itu tinggal di surga. Artinya kita bisa memahami bahwa sebenarnya manusia tuh nggak mungkin untuk langsung tinggal di surga saat itu. Ya, karena punya dualisme potensi yaitu baik dan buruk. Nah, oleh karena itu, jika manusia akan kembali lagi ke surga gitu ya, maka dia harus membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan karakter buruknya. Kan itu PR-nya ya. Dia harus membuktikan bahwa al-fujur itu dapat dia kendalikan dengan baik. Nah, kemudian maka Allah menurunkan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama ke dunia. Sebagai apa? Sebagai tempat pembuktian dan sekaligus pelatihan bahwa manusia itu dapat mengalahkan karakter buruknya atau al-fujurnya. Oke ya. Nah, sahabatku sekalian, di dunia ini manusia diberikan tugas yang luar biasa, yaitu untuk mewakili Allah di muka bumi, untuk mengurus bumi sebagai khalifatullah di muka bumi. Nah, ngurus bumi itu tentu saja sangat luas ya. Sangat luas sekali urusan di bumi ini. Maka masing-masing orang diberikan peran ya, diberikan peran. Ada yang menjadi guru, ada jadi dosen, ada yang menjadi pejabat ya, menjadi ayah, menjadi ibu tentu saja, menjadi suami, menjadi istri, dan seterusnya. Kita semuanya punya peran masing-masing ya. Itulah khalifah ya. Kita punya peran masing-masing untuk
melaksanakan tugas di bumi ini, mengurus bumi ini yang begitu banyak pekerjaannya, ya masing-masing kita diberikan tugas. Itulah yang disebut dengan khalifah. Oke. Terkadang juga kita diberi tugas untuk berperan sebagai orang kaya, tapi juga orang miskin, orang kekurangan, itu adalah peran. Nah, sahabat sekalian, kita harus menerima. Pertama kita harus terima peran itu. Kita nggak boleh komplain, gitu ya. Kita terima peran itu, kita laksanakan dengan baik, baru kita boleh berharap untuk diberikan peran lain, kan gitu ya. Jadi terima itu peran. Ya, kadang kita berperan, diberikan peran yang mungkin kita mudah memainkannya, banyak duit. Ya, umpamanya ya, karena kita senang memainkannya, padahal belum tentu bisa juga ya. Karena kan harus menjadi orang banyak duit yang menurut aturan Allah, kan gitu ya. Tapi misalnya satu saat diberi peran sebagai orang miskin, wah berat tuh. Ya, tapi jalankan kan gitu, karena itu adalah tugas khalifah. Nah, sahabatku sekalian, peran-peran ini itu untuk menguji apakah kita bisa tetap stay di dalam kebaikan, di dalam takwa itu. Artinya, di dalam kita menjalankan peran ini ada satu kunci yang penting sekali, ya, yaitu kita harus stay di dalam an-nafsul mutmainnah, ke atas, kan gitu ya. Kemarin kita sudah pahami speedometer tazkiyatun nafasnya ya. Jadi kita harus stay di tingkatan nafas yang baik. Jadi itu kan hanya trigger untuk menguji kita. Kita harus stay di sana. Jadi di tingkatan nafas ya, al-mutmainnah itu ya, atau al-mulhimah ya, minimal seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutnya. Kita sekarang sudah turun ke bumi nih. Oke ya. Oh iya, satu lagi. Kemarin kita juga bahas yang penting sekali ya, tentang semesta. Tentang semesta alam ini ya. Tolong di-review lagi kalau ada yang lupa. Kita memahami bahwa semesta alam ini ternyata adalah kumpulan dari atom. Ya, kalau kita zoom terus itu hanya atom-atom kecil berserakan ya. Dia berputar-putar, ya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard, ya. Jadi kata Allah, langit dan bumi bertasbih. Jadi kalau kita kecilkan ini, realitas semesta alam ini adalah kumpulan dari atom-atom ya, partikel kecil yang bertasbih, yang berhamburan, berhamparan gitu, berputar ya, bertasbih. Diri kita juga kalau kita zoom isinya adalah atom ya, proton, neutron, elektron yang berputar. Jadi isinya dunia ini hanya putaran semesta yang dia berputar, bertasbih. Nah, apa yang kemudian membuat membuat partikel-partikel itu berubah, dia membentuk konfigurasi. Nah, kita kemarin memahami bahwa algoritmanya adalah ada di dalam hati dan pikiran kita. Algoritmanya ada dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana hati dan pikiran kita itu akan menimbulkan frekuensi tertentu di dalam atom-atom yang bergerak itu, dan dia menciptakan satu konfigurasi yang itu mempengaruhi kehidupan kita, ya. Ya, termasuk kebahagiaan kita. Karena itulah, karena algoritma semesta alam itu adalah di dalam pikiran, di dalam hati kita, kita harus menjaganya dengan baik, dengan yang kita sebut dengan tazkiyatun nafas. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita posisi ini di bumi ini sekarang ya. Posisinya kita sudah turun ke bumi. Nah, mari kita lihat bagaimana kita turun di bumi. Kita dapat melihat pada surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ya, intinya saat itu ketika Nabi Adam kemudian ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, iblis itu jealous. Nah, ada cerita iblis itu jealous. Nah, jealousnya si iblis ini kemudian ya Allah jadikan pasangan sebab juga gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi Adam itu turun. Kalau secara syariat, nah nanti kalau kita mau berdiskusi lagi ya, mungkin ada yang bertanya apa setan, apa salah, apa enggak. Saya sudah nulis di tulisan saya ya, tapi boleh kita besok kita boleh berdiskusi lagi bagaimana mendudukan positioning ini ya. Mendudukan positioning, apakah ada yang bertanya apakah iblis itu salah ya, karena kan dia yang menjadi penyebab. Memang sudah rencana Allah mau diturunkan Adam itu ya. Oke, itu next meeting kita bisa berdiskusi tentang ini ya. Saya sudah jelaskan dengan jelas dalam tulisan saya bagaimana kita melihat sikap iblis dan ketentuan Allah ini. Nah, yang pasti Adam dan Hawa turun ke bumi itu disebabkan oleh iblis yang menggoda ya. Secara syariat seperti itu, menggoda Nabi Adam
dan Sayyidatina Hawa memakan buah khuldi kemudian turun ke bumi. Itu satu ya. Yang kedua, kemudian disebutkan di situ, diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'dukum li ba'din adun. Kata Allah bahwa engkau di bumi ini punya potensi satu sama lain bermusuhan. Nah, ini dua hal penting yang harus kita perhatikan. Satu, ada orang, ada iblis yang kemudian ya menggoda Nabi Adam. Yang kedua, ada potensi untuk saling bermusuhan. Nah, oke, bagaimana menghandle dua hal ini? Ya, starting point ketika manusia akan menjalani hidup di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Adam sudah memberikan jawabannya dengan baik ya. Oke, tapi sebelumnya ini saya mau garis bawahi dulu tadi ya, bahwa manusia di dunia itu cenderung saling bermusuhan. Ini kan warning dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata ini cocok dengan teori Thomas Hobbes juga ya. Thomas Hobbes kan menjelaskan bahwa Homo homini lupus itu ya, manusia adalah serigala bagi yang lain gitu. Nah, ini diberikan warningnya juga dalam ayat tadi. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dalam dua hal itu ada potensi saling bermusuhan, dan satu lagi adalah ada orang lain, ada iblis yang suka menggoda manusia itu ya. Bagaimana Adam sebagai manusia pertama memberikan contoh dan sebagai kunci dasar di dalam kita menghadapi kehidupan dunia, itu tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 23 ya. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi Nabi Adam itu mestinya ya, kalau kita ya kan itu turun ke bumi itu kan gara-gara iblis kan gitu ya. Kita bisa boleh bilang begitu ya. Tapi apa yang dilakukan Adam, satu titik pun tidak menyalahkan iblis. Enggak bilang, oh ini gara-gara iblis saya menjadi turun ke bumi gitu. Enggak, ternyata Nabi Adam melakukan hal yang sungguh berbeda. Kalau saya mungkin ya, ada orang yang kemudian menggelincirkan saya menjadi gagal misalnya, atau mengalami keburukan, saya pasti langsung point to someone ya. Saya pasti nyalahin dia ya, blame others ya. Atau mungkin bahkan yang terjadi kadang-kadang sudah jelas salah, malah mencari kambing hitam tuh kan ya? Bukan kambing putih ya. Yang sering, jangankan dia salah, jangankan dia nggak salah aja masih cari kambing hitam. Itu adalah poin utama, poin besar yang menjadi problem di dalam kehidupan. Maka dari itu Nabi Adam memberikan contoh yang bagus sekali ya. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan orang lain. Ini kuncinya. Nabi Adam memberikan contoh pertama ketika turun ke bumi dan bagaimana menghadapi kehidupan dunia. Inilah ya the key of our life ya. Ini kunci utama menghadapi hidup adalah satu, tidak menyalahkan orang lain. Ya, itu yang dilakukan oleh Adam. Yang kedua ya, kemudian yang kedua, Adam kemudian juga tentu saja dengan sikap ini ya, Adam memberikan jawaban untuk yang kedua tadi ya, yaitu ketika di bumi ini terjadi potensi saling memusuhi gitu ya, itu sudah dengan sendirinya terantisipasi gitu. Karena sikap Adam ketika back to his self gitu ya, ketika Adam senantiasa mencari sesuatu dalam dirinya sendiri, dia sudah memberikan antisipasi ya, antisipasi bagaimana tidak terjadi permusuhan dengan orang lain ya. Jadi kunci utamanya adalah menyadari kesalahan ya, mencari kesalahan dan selalu mencari kesalahan pada diri sendiri, karena segala sesuatu terjadi bukan karena orang lain kan, prinsipnya gitu, bukan karena iblis ya. Adam nggak pernah menyalahkan iblis, tapi Adam justru berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya sayalah yang zalim terhadap diri saya sendiri, saya yang melakukan kesalahan, maka ampuni ya Allah, rahmatilah saya. Inilah kunci utama untuk menghadapi situasi kehidupan di dunia yang digarisbawahi oleh ayat tadi ya, bahwa yang pertama ada orang-orang yang mungkin akan memberikan trigger kepada kita ya, memberikan trigger atau mungkin
dalam penglihatan kita dia mengkhianati atau membuat kita menjadi tidak baik, tapi sesungguhnya itu adalah trigger untuk menguji kesadaran diri kita sebenarnya ya. Maka langsung Nabi Adam itu paham tentang pelajaran besar ini. Adam nggak point to the others ya, nggak menyalahkan, nggak blaming others, tapi Adam kemudian back to himself ya, kembali kepada dirinya bahwa oh, ini yang datang dari luar bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri saya. Ini adalah trigger untuk menguji sejauh mana saya bisa tetap stay di dalam nafs al-mulhimah dan al-mutmainah. Jadi Adam sukses ya. Oke ya, jadi Adam sukses sekali dia di dalam menghadapi ujian pertamanya ya. Nabi Adam itu tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kembali kepada dirinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, doanya sangat terkenal ya. Bagus juga kalau kita sering baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oke. Jadi inti daripada materi kita hari ini adalah kita belajar untuk apa? Untuk bertaubat, menyadari kesalahan kita ya, memohon maaf dan mohon ampun kan gitu ya. Ini adalah pelajaran yang kita ambil dan ini adalah start pertama ketika kita mau menghadapi kehidupan di dunia ini. Nabi Adam manusia pertama baru turun sudah melakukan seperti itu ya, padahal dosanya kan baru satu ya, baru satu. Nah kita itu berapa dosanya kan, sudah banyak sekali. Nah ya, tapi nggak apa-apa ya, jadi kita akan tetap belajar, kita terus akan melatih diri kita ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu segala kejadian itu nanti kita akan melihatnya dia adalah sebagai trigger ya. Dia adalah sebagai trigger untuk menguji sejauh mana tingkatan kondisi dari nafas kita. Ya, kita kemarin ada speedometer tazkiyatun nafas ya. Ya, jadi semua kejadian di luar kita itu kita akan melihatnya itu sebagai ujian, agar kita tetap menjaga apakah kita mampu tetap menjaga jarum tazkiyatun nafas kita ada di dalam area yang hijau kemarin ya, yaitu nafsul mulhimah dan al-mutmainah. Nah, baik, oleh karena itu kita penting untuk praktek, karena materi ini tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mempraktekkan. Jadi kita tidak cukup hanya memahami ya ayat-ayat tadi yang mengisahkan Adam dan prinsipnya, itu sama sekali tidak cukup bagi kita, tapi kita harus mempraktekkan. Oke ya, kita siap insya Allah setelah hari ini kita akan praktek. Nah, sebelum kita bahas prakteknya macam mana ya, saya akan sampaikan 3 kunci utamanya. 3 kunci utamanya dari segala hal yang kita pelajari, karena nanti setelah materi ini dan seterusnya itu nanti ada treatment prakteknya. Itu ada 3 ya, ada 3 hal. Setelah kita tahu ya, kita belajar untuk kita tahu. Setelah kita tahu adalah satu praktek latihan ya, satu latihan. Yang kedua adalah rutin, yang ketiga yakin. Jadi ada 3 hal yang kita bisa latih dan supaya sesuatu itu memberikan dampak kepada diri kita. Yang pertama praktek, yang kedua rutin, yang ketiga yakin. Praktek itu ya melakukan ya, tapi melakukan saja itu tidak cukup kalau tidak rutin, tidak dalam long term ya. Jadi tidak dalam jangka waktu yang panjang secara istiqomah ya, bahasa kita istiqomah. Nah, itu menjadi syarat yang kedua. Yang ketiga harus yakin. Jadi harus ada feel di dalam hati kita, ada keimanan, ada keyakinan. Kalau enggak jalan. Kenapa? Karena algoritmanya ada di sini. Ya, ini mungkin sekarang kita paham kenapa kita sudah beribadah sekian banyak tapi tidak ada impactnya mungkin dalam diri kita ya, kurang ya barangkali seperti itu. Nah, itu salah satunya ya, kita tidak memenuhi syarat 3 ini. Mungkin kita praktek atau mungkin nggak praktek. Kalau nggak praktek udah jelas nggak dapat apa-apa kan. Mungkin praktek tapi nggak rutin gitu ya. Kadang-kadang kita sholat misalnya sholat sunnah qiyamul lail sekali, besoknya enggak, atau seminggu besoknya enggak gitu ya, enggak rutin, enggak istiqomah. Nah, maka enggak jadi, karena syaratnya harus
rutin, harus praktek dan rutin, rutin terus rutin gitu. Kalau dalam Islam itu namanya menjadi wirid ya, wiridan. Wiridan kan sesuatu yang dilakukan dengan ritme tertentu dan terus menerus itu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau kita sudah berwirid, nanti kita akan mempunyai warid, akan lahir warid. Warid itu sebenarnya habit ya, habit. Pada awalnya kita yang membuat kebiasaan, nanti pada saatnya kemudian kebiasaan itu yang akan mendirect kita. Tapi dalam konteks tazkiyatun nafas, sebenarnya warid itu datangnya dari Allah. Jadi kita akan mendapatkan dorongan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kita effortnya besar sekali, tapi kita nanti berharap tumbuh warid. Kita akan kemudian didirect oleh Allah sehingga kita ringan untuk melakukan. Oke ya. Jadi ada yang praktek terus rutin 2 ya. Tapi udah praktek dan rutin ternyata juga nggak ada impactnya ya. Misalnya kan sholat fardu kita lah itu kan memang diwajibkan oleh Allah ya, harus gitu. Kenapa? Karena ini teori untuk membuat habit. Teori untuk membuat habit adalah repetition in the same time gitu ya. Jadi diulang-ulang terus menerus, makanya ada kewajiban di waktu yang sama gitu. Itu kan teori untuk membuat habit ya, sholat kita itu. Tapi kenapa nggak berimpact? Ada yang kurang, yang ketiga ya. Ya apa, yakin gitu. Jadi nggak ada feel di dalam kita melaksanakan pekerjaan itu. Nah itu nanti seterusnya juga kita akan ada latihannya ya, don't worry ya. Jadi secara teoretik nanti ada caranya, ada latihannya gitu. Oke ya, jadi ada 3. Jadi yakin itu khusyuk, ada perasaan, ada penjiwaan saat kita melakukan sesuatu. 3 itu kalau kita lakukan ya yakinlah pasti akan ada impact ya. Dan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Latihannya latihan ini untuk apa ya? Latihannya tadi untuk menghasilkan habitnya. Teman-teman kalau kita melihat ke teori ilmiah itu ya, misalnya kita melihat hasil penelitiannya Dr. Maxwell Milk ya tahun 1960-an. Kalau menurut beliau itu rutin itu berapa lama? Ya 3 hal itu ya, praktek rutin yakin berapa lama? 21 hari kalau menurut beliau ya. Kalau menurut beliau itu minimal 21 hari itu. Tapi ada juga yang menyebutkan Dr. Philip ya. Dr. Philippa Lely itu menyebutkan rata-rata 66 hari atau 2 bulan. Jadi rutin selama minimum 21 hari atau 66 hari. Ya, tapi kalau kita melihat misalnya kita analogikan dengan kejadian manusia di dalam rahim itu 40 hari. Nabi Musa ketika melakukan uzlah itu 40 hari ya. Ya mungkin kita bisa kalau Ramadan itu 30 hari ya kan. Ya mungkin bisa, mungkin minimum 61 kalau ngikutin teorinya Dr. Maxwell ya. Kalau kita ngikutin tracknya Ramadan itu 30 hari. Atau mungkin kalau kita mengikuti tingkatan kejadian kita di dalam rahim itu minimum 40 hari gitu ya. Tapi ya teman-teman sekalian ya, tapi jangankan 21 hari. Jangankan 21 hari ya. Nggak usah seminggu aja, 7 hari. Ini saya ngambil yang sangat minimum ya. Ya ini teori saya sendiri ya barangkali ya. Jangankan segitu, 7 hari aja. 7 hari saja tapi rutin dengan 3 syarat itu. Ya, di hari ke-7 yakin pasti ada impact, bisa merasakan sesuatu ya. Tapi tentunya kalau 7 hari itu berarti tiap hari kan gitu ya. Kalau misalnya seminggu hanya 3 kali berarti kan harus diperpanjang lagi kan, bergantung ya. Kalau everyday berarti kan itu sudah lumayan 7 hari. Nah, kalau 7 hari pun 7 hari saja bisa dibuktikan ada apa dalam perasaan, hati dan pikiran kita ya kalau kita lakukan dengan memenuhi 3 syarat itu. Ya ini bukan masalah ilmu wali ya, itu soalnya banyak juga teori-teorinya dan kita bisa buktikan sendiri. Dan kita akan merasakannya bukan ketika mendengarkan cerita orang, tapi ketika kita memang mencoba melakukannya dengan 3 syarat itu. Kalau kita tidak mengosokkan diri kita, nggak ada yakin ya, itu nggak akan jadi gitu. Jadi kita harus menyerahkan diri kita. Jadi tazkiyatun nafas itu kita harus meletakkan diri kita serendah mungkin. Tidak bisa kalau kita kemudian meletakkan diri kita tinggi, kita harus merendahkan diri kepada di hadapan semuanya gitu ya. Ya baru kita bisa memulainya dengan baik seperti itu. Sahabat sekalian, saya tidak mengajari, mohon maaf, saya disclaimer ya, saya tidak mengajari. Sekali lagi saya yang paling tidak bisa tentu saja, dan saya juga
sedang berlatih, saya senang untuk membersamai teman-teman, karena terutama saya bisa berlatih untuk diri saya sesungguhnya, bukan untuk teman-teman sekalian, kan gitu ya. Baik, ya itu yang akan kita buat secara teori adalah untuk membuat habit. Nanti itu juga akan berpengaruh kepada meningkatkan gelombang otak kita itu ya. Nah, secara ilmiah itu nanti akan berpengaruh banyak hal ya. Next meeting kita bisa discuss lebih banyak ya fungsinya secara ilmiah ya. Misalnya nanti praktek-praktek yang seperti itu, mindfulness dengan penjiwaan itu juga akan berpengaruh kepada gelombang otak. Kan gelombang otak kita kan ada 4 ya. Beta, alpha, theta, delta kan gitu ya. Beta itu yang paling trouble ya, sibuk, pusing, ke alpha. Dan ini kalau kondisi hati kita itu bisa tenang ya. Nanti step by step ya, ini baru praktek pertama. Nanti selanjutnya ada lagi, kita bisa uji kok ya, bisa uji, insya Allah kita bisa melaksanakan ini nanti kita akan masuk ke kita akan mengubah gelombang otak kita menjadi gelombang alfa ya, menjadi gelombang alfa, lebih tenang, rileks gitu ya kan. Nah, nanti nafasnya akan berubah. Nah, oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, prakteknya apa? Ada beberapa ya. Tapi ini mari kita lakukan. Kalau tidak dilakukan ya tadi itu tidak dapat apa-apa, dan syaratnya harus 3 tadi, praktek, rutin, dan yakin. Nah, yang pertama adalah kita menyadari bahwa segala hal itu kita yang salah, yaitu jadi mulai hari ini ya kita belajar bahwa saya salah, bukan orang lain salah dalam segala hal. Bahkan kepada sesuatu yang mungkin kita merasa benar itu ya, itu nggak boleh juga ya. Kayak Adam kalau mau merasa benar, Adam bisa gitu ya, tapi kan enggak gitu. Karena prinsip dasarnya adalah mulai dari diri sendiri. Mulai sekarang kita akan belajar, enggak gampang, terus terang saya ya, mudah-mudahan teman-teman lebih gampang. Jadi dalam segala apapun kita akan belajar saya yang salah, saya salah gitu. Nah, karena mulai dari sanalah nanti kita akan menemukan formula untuk memperbaiki diri. Dan ini kan sebenarnya the key of life ya, kunci hidup yang tadi disebutkan dalam surah tadi, penuh dengan permusuhan. Kalau orang itu semua orang itu mengatakan saya salah jadi benar. Tapi yang terjadi kan orang mengatakan saya benar jadi salah. Itulah sumber problemnya itu ya. Jadi inilah yang perlu kita latihkan seperti itu. Nah, yang pertama kita mengambil kertas. Nah, besok kita akan review lagi apakah kita sudah mengerjakan atau belum ya. Kita ambil kertas, kemudian kita tulis dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Itu apa saja. Ini tidak bisa mendengarkan ya teman-teman ya. Kita harus take action. Jadi itu pertama, kertas pertama nanti tulis dosanya apa saja. Apa 1, 2, 3 berapapun ya, tulis saja dosa kepada Allah. Kalau ada 10 misalnya yang kita ingat, itu tulis dosa apa, betul-betul ditulis, bukan hanya dibayangkan. Jadi dosa 1 dosa apa, 3 dosa, 2 dosa apa, 3 dosa. Oke, sampai misalnya kita dapat 10 atau 5 dosa itu, katakanlah 5 dosa lah, katakanlah oh saya punya dosa 5 nih ya. Padahal banyak sekali ya. Merasa nggak punya salah sama Allah ya, umpamanya 5. Nah, setelah 5 ini teman-teman sekalian, nah per 1 dosa itu kita melaksanakan sholat tobat 1 kali ya. Per 1 dosa kita laksanakan sholat tobat 1 kali. Oke. Nah, sebelum sholat tobat caranya begini. Sebelum sholat tobat kita melakukan self talk dulu. Kita ngomong dulu ya, ngomong sendiri. Apa penting? Iya penting, karena itu untuk menimbulkan feeling, untuk menimbulkan syarat ketiga, yakin. Jadi pada saat mau sholat tobat ngomong dulu, misalnya ya Allah, ya Robbi, saya berdiri di hadapanmu ya Allah, hari ini saya menghadapmu ya Allah, saya mempunyai dosa kepadamu tentang ini ya. Disebutkan dulu itu dosanya, disebutkan dosa apa gitu ya, baru sholat ya, sholat. Terus nanti bagaimana menjaga khusyuk di dalam sepanjang sholat, nanti kita akan bahas pada temanya tersendiri ya, itu biarin aja. Yang penting sekarang kita melatih pada awal sholat aja, self talk aja dulu.
Nah, nanti dosa kedua begitu juga. Dosa kedua berdiri dulu, concern pikirannya disatukan, menghadap Allah, ngomong lagi, ya Allah, saya menghadapmu ya Allah. Saya punya dosa kepadamu ya Allah. Banyak sekali dosa saya. Saya punya dosa ini dan itu gitu ya. Nah, terus sholat lagi gitu ya. Terus sampai yang kelima, udah tuh. Itu nggak harus sekali ya. Kalau mau sekali nggak apa-apa, sekaligus 5. Tapi umpamanya nanti dicicil 2, ntar lagi malam 2, itu boleh. Yang penting 5 dosa, 5 sholat tobat. Itu syaratnya. Dan syaratnya dilakukan ya. Bukan dibayangkan materi ini, tapi dilakukan. Dan itu self talk itu adalah metode psikologi untuk menghadirkan yakin gitu ya. Untuk menghadirkan yakin. Tadi self talk ngomong. Oke ya teman-teman sekalian, itu yang pertama. Yang kedua itu kertas yang kedua itu adalah kita menulis dosa kita kepada orang lain. Kita tulis pertama kepada istri ya, kepada suami terutama. Seringkali kita nggak merasa punya dosa kepada orang-orang terdekat ya. Kita tulis misalnya dosa kita kepada siapa, misalnya kepada istri dosanya apa, kepada si A dosanya apa, kemudian terus itu bisa banyak banget ya, kepada orang-orang tertentu terus sampai berapa, sampai 40 misalnya ya, kepada si A si B dosanya apa itu terus. Nah setelah itu sama, nanti lakukan satu orang satu sholat. Sebelum sholat itu self talk dulu tadi, ya Allah saya punya salah kepada, mudah-mudahan dengan sholat tobat ini si A si B itu ya, ruhnya memaafkan diri saya gitu ya. Itu sebagai sarana spiritual ya. Nah nanti setelah itu minta maaf gitu ya. Tapi kalaupun belum bisa, misalnya belum berani minta maaf atau misalnya jauh atau apa, ya nggak apa-apa, sholat tobat dulu diniatkan untuk menebus kesalahan kita kepada mereka ya. Itu mentobati diri kita dulu gitu ya. Berapa? Kalau ada 30 berarti 30 sholat tobat. Yang ketiga itu kertas yang ketiga ya adalah orang yang menulis orang yang punya hubungan buruk sama kita. Kalau tadi kan kita punya hubungan buruk sama mereka ya, kita salah. Nah ini yang ini mungkin kita merasa benar, orang yang punya hubungan buruk sama kita, tulis itu. Oke, setelah ditulis disadari juga ini bukan lagi dia yang salah, tapi kita yang salah. Itu lagi rumusnya, walaupun menurut kita yang benar, nggak boleh begitu gitu. Jadi bagaimanapun pasti ada kesalahan dari diri kita. Jadi tulis orang-orang yang punya hubungan buruk sama kita, berapa orang. Setelah itu lakukan sholat tadi dengan self talk dulu. Itu 3 ya, saya ulang lagi ya. Yang pertama salah kepada Allah, yang kedua salah kita kepada orang lain, yang ketiga salah orang lain pada kita atau hubungan buruk orang lain pada kita. Tapi semuanya yang salah harus kita, yang kita sadari itu ya. Oke ya teman-teman, jadi ada 3 kertas, isinya berapa? Bisa banyak. Kalau saya dapat ada 60 dosa bagaimana? Ya berarti 60 ya. Berarti 60, nggak harus selesai satu waktu itu. Dan semuanya harus dilakukan dengan tadi itu, ada keyakinan. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Nah kalau sudah 60 kita tulis, kita lakukan sholat tobat dengan cara 3 hal itu, saya yakin ya pasti ada berapapun yang masuk dalam diri kita, ada impactnya ya, ada impact kepada diri kita. Dan nanti speedometer tasjatun nafas kita akan bergeser gitu ya. Oke, maaf saya terbawa emosi karena banyak dosa gitu, ngomongin diri sendiri sebenarnya, karena ngomongin diri sendiri. Nah itu ya teman-teman, prakteknya 3 aja gitu, tapi masing-masing orang bisa beda, bisa banyak gitu. Kayak saya pasti banyak gitu. Nah terus ada tambahan ini, 3 itu sudah impactful banget sebenarnya. 3 itu kalau dilakukan dengan benar sudah sangat bagus ya untuk starting point. Tapi ada tambahan ya teman-teman. Tambahannya apa? Yang biasa-biasa kita lakukan ada. Wudhu itu udah biasa kita lakukan. Yang kurang apa? Wudhunya itu disia-siakan. Kita nggak merasa wudhunya. Nanti kalau mau wudhu, mindfulness ya, self talk dulu lah. Kalau untuk mudahnya self talk. Jadi ini di materi saya nanti saya kirim
satu hadis saja yang kita pegang. Wudhu itu kan menghapus dosa. Ini kan kita lagi cerita bertaubat ya, minta maaf. Jadi materi kita kan hari ini kan mohon minta maaf dan bertobat. Artinya bukan hanya membaca astagfirullah, tapi intinya belajar untuk mengatakan bahwa saya salah. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu adalah saya salah, saya salah. Kayak wudhu dengan mindfulness. Besok next meeting saya jelaskan bagaimana cara wudhu dengan mindfulness. Yang kedua adalah istighfar, itu 100 kali minimal sehari semalam. Yang ketiga zikir setelah sholat. Baik, teman-teman sekalian, ini treatment yang 3 nanti saja di next meeting saya jelaskan lagi ya bagaimana untuk mempraktekannya. Ini memang sesuatu yang sudah biasa, tapi kita punya cara untuk mempraktekkan supaya nggak biasa gitu ya. Yang perlu untuk dilakukan dulu itu yang 3 dulu aja ya, 3 kesalahan kepada Allah, kepada orang lain, dan hubungan buruk orang lain kepada kita. Itu dulu betul-betul ditulis dan praktek. Kalau nggak dilakukan ya nothing ya sebenarnya. Jadi itu dulu, nanti treatment tambahannya kita akan bahas lagi di next meeting. Demikian, terima kasih, mohon maaf kesalahan saya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.